Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone, I am Adi Juwita. I am Livia Parameswari. I'm Salina Rika Kusmanidias. We are from English Education, Professor Dr. Hamka University. Here are our interview with State High School 71, East Jakarta. So here we go. Here we go. SMA Negeri 71 Jakarta adalah sekolah menengah atas negeri yang berada di wilayah Durensawit, Jakarta Timur. Sekolah ini berdiri pada tanggal 30 Juli 1983. Pendirian sekolah ini bertujuan untuk memenuhi kebutuhan akan pendidikan di wilayah Jakarta Timur, terutama di wilayah Durensawit, Kecamatan Jatinegara, yang diresmikan pada tanggal 7 Agustus 1983 dengan kepala sekolah yang menjabat pada periode ini adalah Bapak Acep Mahmudin, SPD, MSI. Pertanyaan pertama akan diajukan oleh Ade Juwita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, Pak. Perkenalkan, nama saya Ade Juwita. Jadi saya di sini akan mengajukan sebuah pertanyaan kepada Bapak. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu mengenai karakteristik umum peserta didik. Nah, jadi bagaimana Pak karakteristik umum peserta didik yang ada di SMA Negeri 71 Jakarta ini? Ya, pertama, alhamdulillah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Acep Mahmudin, Kepala SMA Negeri 71 Jakarta. Saya menjabat di SMA 71 ini sejak Oktober 2019. Maaf, 2018. Oh, baik, Pak. Kemudian hal-hal yang perlu disampaikan berkaitan dengan pertanyaan Mbak Ade Juwita ya. Pertama, alhamdulillah SMA 71 ini saat ini sedang menuju prestasi terbaiknya lah gitu ya. Alhamdulillah. Ujian nasionalnya cukup bagus, peringkatnya bagus, kemudian keterterimaan di perguruan tinggi negeri, ya, meskipun bukan satu-satunya tolak ukur ya. Kita alhamdulillah tahun lalu 228 dari 288 siswa, jadi sekitar 79% diterima di perguruan tinggi negeri. Alhamdulillah. Ya, tersebar di Universitas Indonesia, ITB, Unpad, kemudian IPB dan lainnya. Biasanya Pak, kalau misalkan untuk kegiatan seremonial formal itu SMA Negeri 71 Jakarta ini ada apa aja Pak? Untuk kegiatan. Ya, kalau kegiatan untuk guru atau untuk siswa? Untuk siswa. Untuk seperti upacara bendera, rapat atau sejenisnya. Iya, kalau di kita memang pada saat normal ya, kalau sekarang kan sedang COVID ya, Iya Pak. PJJ, pembelajaran jarak jauh. Kita itu hari Senin ada yang namanya upacara bendera. Kemudian petugasnya selain Paskibra juga sedang kita rancang dari masing-masing kelas, tapi lebih banyak Paskibra. Iya. Kemudian hari Selasa kami itu ada kegiatan tadarus. Selasa dan Jumat tadarus Al-Quran pagi ya. Untuk yang non Muslim ada kegiatan ibadah di ruangan OFI. Nah, semua tempatnya di lapangan, ya, di lapangan kita bersama-sama. Kemudian hari Rabu itu senam. Kemudian kalau hari Kamis itu aktualisasinya, penampilan. Ya, nanti kalau ada waktu, kalau sudah normal boleh lihat, seru itu. Jadi anak-anak bikin semacam sosiodrama yang semuanya dibuat oleh anak. Kemudian kalau hari Jumat kita kegiatannya selain yasinan juga ada pembinaan kita ngundang ustadz ya atau narasumber 1 bulan 1 kali.
Jadi Pak, tadi kan kita udah membahas kegiatan seremonial formal yang ada di sekolah. Nah, apakah itu rutin dilakukan Pak? Iya, rutin. Tadi saya bilang makanya setiap hari Senin itu apa, hari Selasa apa, dan seterusnya. Kalau Jadi, misalnya kayak kurikuler, kokurikuler sama ekstrakurikulernya itu ada apa enggak Pak? ada. Nah, kita alhamdulillah ya, kalau untuk ekstrakurikuler ada basket, ada voli, ada paskibra, ada pramuka yang wajib, kemudian ada PMR, kemudian bulu tangkis, kemudian fotografi dan seterusnya. Itu ada kita lakukan di luar jam, biasanya pulangnya itu jam 3. Ya, setelah jam 3 sampai jam 5 sana. Prestasi yang unik juga kita membuka ini, kayak kemarin ada student company. Alhamdulillah kemarin student company dalam suasana COVID ini tim SMA 71 juara region DKI dan Bogor. Alhamdulillah maju ke tingkat nasional. Kemudian yang lainnya adalah ini kita nih paduan suara. Paduan suara juga alhamdulillah kita ini sampai ke tingkat internasional. Ya, alhamdulillah beberapa kali kita juga juara. Terus yang ini juga basket ya, DBL itu kemarin kita juara 1 Jakarta Timur, kemudian di DKI Jakarta kita juara 2. Berarti setiap peserta didik itu wajib melakukan ekstrakurikuler ya Pak ya? Iya, teorinya memang waktu mereka awal masuk kelas 10 ya, kita dorong begitu. Yang satu adalah pramuka yang wajib, yang lainnya ada di Rohis misalnya, atau di Rohkris, tadi di paduan suara dan lain-lainnya. Ya alhamdulillah secara umum saya kira hampir ya 60-70% anak-anak kita memang ikut di ekskul yang ada di sekolah. Jadi selain kegiatan rutin yang Bapak sebutkan tadi, apakah ada kegiatan praktik-praktik positif yang di dalam kelas atau pembiasaan yang setiap semester dilakukan? Oh iya, kami di sini kalau tadi itu pertama setiap pagi ya, alhamdulillah kita selalu kumpul selalu menyambut mulai pukul 6 sampai 6.30 lah. Begitu udah masuk baru kegiatan tadi itu. Jadi hampir setiap hari anak-anak 71 itu selalu kumpul di lapangan setiap pagi. Nah, itu pembahasan kita. Kemudian kalau kegiatan pembelajaran itu ada yang namanya kewirausahaan. Kewirausahaan itu di akhir semester ada kegiatan semacam istilahnya tuh. Jadi mereka seperti mempraktekkan apa yang dia sudah dapatkan selama satu semester berupa produk. Wah seru banget. Jadi kayak jualan gitu ya Pak ya mereka? Kayak jualan di pasar semua penuh. Dan itu ada hitung-hitungannya, modalnya berapa, luar biasa. Ya, kemarin juga saya dengar seperti itu. Oh iya betul, begitu. Itu kayaknya yang agak berbeda dengan sekolah lain ya. Saya juga ada 5 sekolah saya pimpin, memang yang ini agak itu semua dari gurunya memang ya. Artinya kepala sekolah hanya ikut mendorong, memberikan stimulus-stimulus tertentu. Baik, itu tadi adalah pertanyaan terakhir dari kami mungkin. Pertanyaan pertama akan diajukan oleh rekan saya yaitu Selina. Kepada Selina saya persilahkan. Baik, Bapak Rusbat, saya akan mengajukan pertanyaan pertama yaitu seputar pembelajaran di SMA Negeri 71 Jakarta ini. Sebelumnya boleh saya tahu Bapak mengajar di kelas apa saja? Tahun pelajaran ini saya mengajar di seluruh kelas 12, baik MIPA maupun IPS. MIPA ada 4 kelas, 4 rombel, ya. Kemudian peminatan IPS ada 4 rombel. Di samping itu juga mengajar di kelas 10. Kelas 10 itu ada IPA 4 rombel dan IPS 2 rombel. Baik, lalu metode pembelajaran apa ya
yang Bapak gunakan selama di kelas? Baik, kalau bicara metode ini kan kita mengacu pada kurikulum 2013 ya. Lalu secara keseluruhan, semua mata pelajaran, kalau di kurikulum 2013 itu wajib ya menggunakan pendekatan yang disebut dengan scientific approach, ya. Pendekatan saintifik yang meliputi 5M. Ya. M yang pertama itu mengamati, M yang kedua menanya, ya, menanyakan, M yang ketiga itu mengumpulkan data atau eksplorasi data, M yang keempat itu menyimpulkan atau menalar, dan yang terakhir M5 adalah mengkomunikasikan. Namun saya secara umum menggunakan yang namanya triple P. Triple P itu yang P yang pertama itu presentation, P yang keduanya itu practice, kemudian sebagai tahap akhirnya adalah production. Production ini kan kalau tadi dalam kaitan pendekatan saintifik itu masuk pada mengkomunikasikan. Baik Bapak, terima kasih. Mungkin tadi adalah pertanyaan terakhir dari kami. Pertanyaan pertama akan dimulai oleh Ade Juwita. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja ya pertanyaan pertama buat kalian berdua, buat Alfarazi sama Rafli. Yang pertama, saya mau bertanya bagaimana sih kesan pertama kalian saat kalian masuk ke SMA Negeri 71 Jakarta ini? Bisa dimulai dari Alfarazi, kemudian Rafli. Kalau saya sih bingung dan kaget juga, kayak bener-bener orangnya tuh bener-bener kayak talented semua gitu. Terus juga saya kan dari SMP swasta gitu, jadi kayak kaget juga lah cara belajarnya gimana. Terus kayak bagaimanapun caranya, kesan saya tuh pertama tuh kayak saya tuh kayak harus bisa menyesuaikan diri gitu dengan lingkungan 71 gitu. Kalau saya kesan pertamanya, saya bangga sama minder. Bangganya karena saya bisa masuk ke SMA yang orang-orang lain incar juga. Terus mindernya karena 71 tuh isinya orang-orang hebat semua, orang-orang yang bertalenta di bidangnya masing-masing. Itu sih kalau dari saya, Kak. Baik. Untuk mata pelajaran yang paling kalian favoritkan atau terkesan menurut kalian di SMA 71 ini apa sih? Boleh dari Rafli, kemudian Alfarazi. Kalau dari saya sih, kebetulan saya emang dari kecil suka berhitung, saya suka sama matematika, guru-guru di 71 juga asik-asik semua ngajar matematikanya, tapi ada satu mata pelajaran lain yang saya suka dan berkesan bagi saya. Dia itu salah satu mata pelajaran yang ngangkat kayak karir saya di SMA, yaitu PKWU. Di PKWU ini kita diajarin buat cara berpikir kreatif, kritis, dan Untuk Alfarazi sendiri? Ini beneran nggak settingan, tapi emang sama. Jadi kalau misalnya favorit, saya emang dari SMP sih suka matematika, kayak hitung-hitung gitu, nyari F, nyari Y. Emang susah, cuman seru sih kalau misalnya diikutin. Tapi serunya kalau ketemu sih, kalau misalnya nggak ketemu pusing juga. Cuman kalau berkesan ya, kalau misalnya berkesan sih, saya sama juga PKWU. Karena kenapa? Pada saat SMP tuh saya pas PKWU tuh jujur bener-bener nggak suka banget, kayak ini ngapain sih, kayak bikin apa sih. Cuma satulah yang ngebuat saya suka dengan PKWU, dan PKWU ini juga ngangkat banget saya di lomba-lomba gitu, kayak nambah sertifikatnya, pokoknya berkesan lah. Oke. Selanjutnya, apa sih motivasi yang kalian punya untuk semangat belajar dan akhirnya sekarang itu diterima di universitas di Indonesia ternama lagi? Rafli di UI dan Alfarazi di ITB ya. Untuk motivasi sendiri, kalian punya motivasi apa sih gitu? Boleh dari Alfarazi? Kalau motivasi, kalau secara umumnya saya sih punya beberapa motivasi, diantaranya juga kayak orang tua gitu, kayak orang tua kayak udah nge-support banget gitu. Jadi kita harus kasih timbal balik yang sesuai gitu dengan prestasi kita. Terus yang kedua juga, saya juga pengen kayak ngebanggain sekolah juga gitu, kayak saya kan diterima di 71 kan negeri, jatuhnya kayak gratis kan gitu. Jadi gimana caranya saya itu bisa
berguna juga lah intinya gitu. Terus kalau misalnya motivasi spesifik ya selama SMA itu jujur SNMPTN sih. Jadi saya benar pengen banget dari awal pengen keterima SNMPTN. Jadi gimana pun caranya kayak saya harus benar-benar kayak ngeforsir gimana cara nilai rapotnya bagus gitu. Untuk Rafli sendiri seperti apa? Kalau dari saya sendiri motivasi saya sih pertama karena diri saya sulit buat bergaul sama orang lain, terus juga diri saya pendiam, jadi saya mau orang lain tuh ngelihat saya ada di situ tapi dengan prestasi-prestasi saya. Jadi saya di situ mulai coba cari diri saya tuh di SMA tuh kayak gimana, belajar yang benar supaya mereka tahu oh ada yang namanya Rafli 71 kayak gitu sih Kak kalau motivasi saya. Baik, itu tadi adalah sekaligus pertanyaan terakhir dari kami. Demikian dari